Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofyan Ansori. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lab troubleshooting container yang berada di section 5.5. Pada lab ini kita diminta untuk memecahkan masalah aplikasi dengan codes minus API. Aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama di sini ada layanan codes minus API minus P1 dengan versi API P1 codes. Terus yang kedua ada codes minus API minus P2 dengan versi API P2 codes. Yang ketiga ada layanan codes minus UI yang ketiga ada codes minus UI yang menerima versi API kutipan sebagai variabel lingkungan. Container Coach-UI ini memulai proxy Nginx ini dengan tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama di sini ada melayani aplikasi web, terus yang kedua bertindak sebagai proxy terbalik untuk mengarahkan permintaan UI ke versi yang ditentukan dalam codes_API_version. Akhir dari praktikum ini kita diminta supaya bisa memeriksa catatan kontainer, terus jalankan perintah kontainer, terus memecahkan masalah jaringan kontainer. Yang keempat ini konfigurasi kontainer dengan menggunakan variabel lingkungan. Yang terakhir ini kita diminta konfigurasikan kontainer dengan mengganti file konfigurasi dengan kontainer file host. Sebagai user student dalam mesin workstation ini, kita diminta terlebih dahulu menyiapkan lingkungan labnya dengan perintah lab spasi start spasi troubleshooting minus lab. Ctrl C. Kita enable ini dulu supaya bisa mengkopinya ke dalam terminal nih. Bentar. Kita tunggu semuanya ini berjalan dengan sukses. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita biarkan scriptnya berjalan terlebih dahulu untuk memantau labnya. Lagi ini kita membuat terminal baru dengan mengklik ini terus muncul terminal baru. Untuk melanjutkan labnya, kita masuk ke instruksi yang pertama. Kita diminta untuk memverifikasi bahwa kontainer-kontainer berikut ini berjalan sesuai dengan konfigurasi sebagai berikut. Di sini ada codes minus API minus P1 dan codes minus API minus P2 dengan perintah image container yang berada di registry.oc4.example.com 8443/rehat_training/we_remove. Kemudian di sini ada codes minus UI. Kita diminta untuk memetakan port 3000 dan port 80. Terus image container yang berada di registry.oc4p.example.com 8443 red hat training/codes minus
UI minus pricing version 1.0. Variabel lingkungan codes underscore API codes version sama dengan v2. Jika ada kontainer yang hilang, baca log kontainer untuk menentukan apa yang menyebabkan kontainer tidak dapat menyala. Kemudian, perbaiki masalahnya dan menyalakan kontainer. Gunakan panduan pemecahan masalah berikut untuk mengidentifikasi dan perbaiki masalah. Di sini ada muncul masalahnya. Unable to retrieve auto token. Tidak dapat mengambil token autentifikasi. Nama pengguna atau kata sandi yang tidak valid atau tidak sah. Solusinya di sini kita diminta untuk masuk ke register citra. Terus ada juga masalahnya memerlukan setidaknya satu argumen hanya menerima 0 atau kosong. Solusinya di sini kita diminta untuk memperbaiki perintah podman-nya. Terus ada lagi masalah di sini Nginx host tidak ditemukan di hulu. Dengan solusi Nginx proxy terbalik, Nginx tidak dapat menghubungkan nama host ke alamat IP. Mungkin karena jaringan podman yang hilang. Kita tampilkan solusinya. Sini pada instruksi 1.1 kita diminta untuk menjalankan podman pas perintah dengan minus opsi untuk menampilkan kontainer yang dihentikan. Kita copy terlebih dahulu, Ctrl C, lalu kita masuk ke teks dialog, Ctrl V, Enter. Nah, di sini muncul hasilnya. Kita masuk ke perintah 1.2 di mana di sini kita diminta untuk membaca codes -ui log dengan perintah podman log untuk mencari kesalahan saat memulai kontainer. Kita langsung saja copy, Ctrl C, masuk ke teks dialog, Ctrl V, Enter. Kita masuk ke instruksi 1.3, kita diminta untuk gunakan podman inspect untuk menentukan jaringan podman yang digunakan kontainer untuk berkomunikasi dengan perintah podman spasi inspect / codes minus API minus v1. Ctrl C, masuk ke teks dialog, Ctrl V, Enter. Sini sudah berhasil. Kita ulangi perintah codes -ui. Kita Ctrl C, masuk ke teks dialog, Ctrl V, lalu Enter.
Nah, ini sudah berhasil. Kontainer codes UI ini tidak memiliki troubleshooting minus lab dan karena tidak dapat menyelesaikan codes minus API minus V1 dan codes minus API minus V2 di hostname. Kita masuk ke instruksi yang keempat, 1.4, kita diminta untuk hapus codes minus UI saat ini dengan perintah podman spasi en spasi codes minus UI. Ctrl C, Ctrl P, lalu kita enter. Kita lanjut ke perintah 1.5, kita diminta untuk buat ulang codes UI-nya. Dan lampiran ke troubleshooting minus lab jaringan dengan perintah podman spasi run spasi D spasi backslash minus name, kita copy, Ctrl C, masuk ke teks dialog, oke, kita save. Enter. Di sini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke instruksi yang ke-6. Kita diminta untuk verifikasi bahwa codes minus UI ini telah dimulai dalam kontainer dengan perintah podman spasi ps. Oke. Lalu kita enter. Lanjut ke instruksi yang kedua. Kita diminta untuk pastikan proxy nginx-nya ini dapat mengarahkan permintaan ke dua versi API-nya. Proxy terbalik nginx ini dalam codes minus UI harus meruntukkan permintaan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Dari http://2 localhost 28080 garing API garing v1 garing codes ke http://2 codes minus API minus v1 28080 garis miring API garis miring v1 garis miring codes. Terus yang kedua di sini dari perintah http://2 localhost 8080 garis miring API garis miring p2 garis miring codes ke dalam http garis miring codes minus API minus v2 28081 garis miring API garis miring p2 garis miring codes. Log codes minus ini menyediakan berbagai informasi jaringan yang mungkin kita perlu ketahui. Lakukan modifikasi konfigurasi apapun dalam codes minus UI di dalam kontainer. Gunakan bit mount untuk mengganti etc garis miring nginx garis miring nginx.com dalam codes minus UI kontainer dengan direktori do188/lab/troubleshooting -lab -nginx.com yang dimodifikasi.
Kita masuk ke 2.1. Gunakan Portman X. Perintah untuk menjalankan curl gunakan Portman X. Perintah untuk menjalankan curl perintah dari codes minus UI container menguji pemetaan P1 dan P2. Gunakan localhost name untuk menguji nginx. Gunakan silent opsi dalam kurung S dengan curl perintah untuk mencetak output saja. Uji apakah P1 ini pemetaannya berfungsi dengan perintah Portman spasi X spasi code spasi UI backslash Ctrl C Ctrl V lalu enter. Enter. Di sini sudah berhasil berjalan. Selanjutnya kita menguji apakah P2 ini pemetaannya tidak berfungsi dengan perintah yang sama tapi beda nama saja. Kita masuk ke Ctrl P lalu kita enter. Kita enter. Munculnya error 502 ini bahwa nginx mampu memetakan request tetapi tidak mampu memperoleh respon dari layanan codes-API -p2. Kita lanjut ke 2.2. Selidiki apakah codes-API -p2 ini layanannya menggunakan port yang berbeda. Jalankan portman logs dengan perintah pada codes -API -p2 kontainer untuk menemukan port yang digunakan layanan tersebut dengan perintah portman spasi log spasi codes -API -p2. Ctrl C. Oke. Nah, di sini terlihat layanan yang digunakan oleh codes -API -p2 ini adalah port 8081. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. 2.3. Layanan ini layanan codes minus baca codes minus ini konfigurasi counter nginx ke dalam etc slash nginx titik com jalur tersebut dengan perintah Ctrl C. Kita masuk ke teks dialog, Ctrl P lalu kita enter.
Pemetaan untuk video ini mengalihkan permintaan ke http://codes -api v2.2.8080 alamat yang menunjukkan ke port yang salah. Kita masuk ke 2.4. Baca salinan terbaru dari konfigurasi Nginx yang ada di direktori do188 /lab troubleshooting -lab nginx.com dengan perintah cat spasi kita Ctrl C dulu, kita copy Ctrl P lalu enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita lanjut ke 2.5, hapus codes UI container dengan menjalankan portman remove menggunakan -popc. Kita Ctrl C lalu copy Ctrl P enter. Kita lanjut ke 2.6. Buatlah ulang codes -UI container, ganti file container yang berada di etc/nginx.com dengan direktori do188/lab/troubleshooting-lab/nginx.com menggunakan bitbound dengan -2 dan perintah Ctrl C masuk ke teks dialog, Ctrl V enter. Kita lanjut ke instruksi yang 3, di mana kita minta untuk konfigurasi bahwa aplikasi dapat diakses dengan menggunakan paraban web untuk menavigasi ke http://localhost.3000. Kita buka dulu aktivitas, kita buka proxy web, lalu kita copy perintah yang ini untuk mengaksesnya, Ctrl C, lalu di sini Ctrl P, lalu enter. Kita refresh dulu. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Setelah ini kita kembali lagi ke terminal. Kita lanjut. Kita akhiri lab-nya dengan perintah lab spasi finish troubleshooting -lab. Ctrl P, enter. Lab-nya sudah berhasil di finish. Sekian lab yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.